Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, tokoh masyarakat Kabupaten Mimika Arnold Ron Sumbre yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Mimika atau FKDM mengajak warga Papua khususnya di Mimika untuk menjaga keamanan serta mendukung penegakan hukum dan pembangunan di tanah Papua. Selain soal keamanan, Arnold juga mendorong masyarakat mendukung program pembangunan pemerintah demi kemajuan Papua. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Arnold Sumbre dari sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Mimika. Dalam organisasi pemerintahan, saya Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Mimika atau FKDM. Dengan ini saya mengajak seluruh warga masyarakat Papua pada umumnya, lebih khusus Provinsi Papua dan lebih khusus lagi Kabupaten Mimika. Selaku tokoh masyarakat, saya menghimbau kepada seluruh warga Papua untuk kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua agar tetap aman dan damai. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya pada informasi hoax yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Yang kedua, dukungan orang Papua, khususnya Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tentang pembangunan di tanah Papua. Tokoh masyarakat, saya sebagai tokoh masyarakat mengajak seluruh warga Papua untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintahan dengan dukungan bersama. Pembangunan di Papua dan berjalan lancar dan memanfaatkan atau dapat dirasakan langsung oleh warga. Markas Unit Polairut Pulau Morotai melaksanakan kegiatan inovatif berupa perpustakaan dan klinik terapung di Desa Kolorai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Polairut dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat dan menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Dalam kegiatan tersebut, personil Markas Unit Polairut Pulau Morotai berinteraksi langsung dengan anak-anak setempat. Mereka tidak hanya membagikan peralatan belajar untuk mendukung pendidikan, tetapi juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi orang tua atau lansia yang mungkin memiliki keterbatasan akses ke fasilitas medis. Program perpustakaan dan klinik terapung ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil. Dengan membawa layanan langsung ke desa-desa pesisir, Polairut Polda Maluku Utara berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Pulau Morotai. Kehadiran Polairut Polda Maluku Utara tidak hanya sebagai penjaga keamanan di perairan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli dan aktif dalam membangun sosial masyarakat. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan penyuksesan program Asta Cita pemerintah, Polsek Wasile Selatan jajaran Polres Halmahera Timur melaksanakan kegiatan panen jagung di Desa Ake Jawi, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Brigadir Dewi untuk Anda. Dukung ketahanan pangan, Kapolsek Wasile Selatan melaksanakan kegiatan panen jagung bersama dengan kelompok tani desa setempat. Berikut informasinya untuk Anda. Panen jagung ini dilaksanakan di lahan seluas 3/4 hektar milik salah satu warga setempat dan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama berhasil dipanen sekitar 400 kg jagung, sedangkan tahap kedua diperkirakan mencapai 500 hingga 600 kg. Kegiatan panen dipimpin langsung oleh Kapolsek Wasile Selatan, Ibda Fahri Bamatraf, bersama pemilik lahan, Kepala Desa Ake Jawi, dan kelompok tani setempat. Jagung yang dipanen merupakan jenis 2 tongkol yang telah mengering sempurna di lahan. Setelah proses penanaman jagung dikupas dan dikumpulkan, lalu dibawa ke gudang penyimpanan untuk selanjutnya didistribusikan atau dijual. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata
sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor pertanian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi, Polda Maluku Utara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi respon cepat Babin Kamtibmas Desa Maliaro, Bribka Risno Daud bersama warga berhasil menangani kebakaran sepeda motor di Kelurahan Gama Lama, Kota Ternate. Berikut laporan dari personil Humas Polda Maluku Utara, Brigadir Dewi untuk Anda. Respon cepat Babin Kamtibmas Desa Maliaro, Kota Ternate bersama warga berhasil memadamkan api dari motor yang mengalami korsleting listrik. Berikut informasinya untuk Anda. Berkat respon cepat dan sinergi antara Babin Kamtibmas dengan warga, kebakaran motor dapat dikendalikan. Motor yang terbakar mengalami kerusakan di bagian mesin, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengapresiasi kinerja Bribka Risno dan partisipasi warga. Menurutnya ini adalah contoh nyata kolaborasi yang baik antara polisi dan masyarakat dalam menangani situasi darurat. Kapolres juga meminta masyarakat untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala guna menghindari potensi kebakaran akibat arus pendek atau kelalaian teknis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi, Polda Maluku Utara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Bali bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Nusa Tenggara mengungkap kasus kokain dengan berat bersih 1,7 kg. Barang bukti yang disita itu diperkirakan memiliki harga yang fantastis, yakni 12 miliar rupiah. Polda Bali dan Bea Cukai Bali Nusa menangkap warga negara Australia berinisial LAA dalam kasus kokain internasional. LAA kini ditahan di rumah tahanan Mapolda Bali untuk penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menjelaskan pengungkapan kasus kokain internasional ini bermula dari adanya pengiriman 2 paket pos dari Inggris. Paket pertama bertujuan di apartemen 3 Kuta Utara, Badung, sedangkan paket kedua bertujuan di Jalan Raya Tumbak Bayu, Banjar Tiging, Tutul, Badung. Selain barang bukti kokain tersebut, ditemukan juga bukti pendukung lain. Di dalam kamar tempat tinggal LAA, barang bukti itu berupa timbangan digital dan sebundel plastik serta handphone. Dari hasil pemeriksaan, tersangka LAA mengaku tidak mengenal secara langsung pemilik narkotika dalam paket tersebut dan mengaku hanya menerima perintah dari seorang yang dipanggil bos. Mengirimkan narkotika jenis kokain yang didarkan nantinya akan didarkan di wilayah Bali. Rencana berlanjut, kami terus akan melakukan upaya pengungkapan jaringan internasional yang lain yang terkait dan ini ataupun yang lainnya. Yang kedua, kami terus berkoordinasi dengan IC, Bea Cukai Tanjung Bali dan stakeholder yang lainnya untuk upaya pengungkapan perlu nanti. Dan yang ketiga, terus melengkapi administrasi penyidikan untuk selanjutnya proses di dalam penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Pasal yang dipersangkakan di sini adalah pasal primernya. Pasal primernya itu pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mengimpor atau menyalurkan narkotika golongan 1. Polda Bali telah menetapkan LAA sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polres Demak menyediakan sejumlah perahu untuk mengantar jemput siswa korban banjir. Musim kemarau basah yang melanda sebagian besar Pulau Jawa mengakibatkan beberapa desa di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mengalami banjir yang diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi dan meluapnya air laut ke daratan.
Masih tingginya curah hujan di wilayah Demak khususnya di Kecamatan Sayung menyebabkan genangan air di Desa Sayung dan Lengkong mengalami kenaikan sehingga memaksa anak-anak untuk berangkat dan pulang sekolah melalui perahu. Menyikapi hal tersebut, Polres Demak menyediakan perahu untuk membantu siswa di Desa Sayung dan Lengkong karena terdampak banjir untuk diantar ke sekolah agar dapat mengikuti proses belajar. Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha melalui Kasat Samapta AKP Wasito mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan 4 perahu karet untuk layanan antar siswa ke sekolah maupun kepulangannya. Di desa tersebut terdapat SD Negeri 4 Sayung, Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah Yayasan Al-Fatoni Nursalam Ponpes Hidayatul Quran, sehingga sejumlah siswa kesulitan mengakses jalan menuju ke sekolah akibat banjir. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menerjunkan 30 personel dari Sat Samapta dibantu Polsek Sayung untuk membantu antar jemput siswa maupun evakuasi warga ke tempat yang aman dari banjir. Bahwasannya air yang menggenang di dukuh tersebut atau di dukuh Lengkong Desa Sayung, Kecamatan Sayung, ketinggian kurang lebih 30 sampai 40. Ini merata di 2 dukuh. Ini mulai dari bulan Januari sampai sekarang. Untuk sementara pompa air masih digerakkan di ujung dekat tanggul. Kegiatan kami melaksanakan 1 kegiatan patroli rutin, melihat menyambangi warga, kemudian 2 membantu anak-anak masuk sekolah, mengingat halaman di sekolah tersebut agak ketinggian sekitar 30 sampai 40. Sementara itu yang kami laporkan, perkembangan tentunya akan kami laporkan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bantuan antar jemput siswa yang dilakukan pihaknya akan dilakukan setiap hari hingga kondisi banjir surut. Hal ini merupakan wujud Polri hadir untuk masyarakat. Polri siap dalam kondisi apapun untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.